Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar GPDI LCD Magelang. Kita bersyukur kepada Tuhan pada hari ini kembali kita bisa menikmati kebenaran firman-Nya. Dan judul firman Tuhan pada hari ini adalah melawan kantuk. Kita buka bersama Alkitab kita di dalam Markus 13 ayat 35 sampai ayat 37. Sekali lagi Markus 13 ayat 35 sampai ayat 37. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, inti dari firman Tuhan yang terdapat dalam perikop ini melalui ayat yang kita sudah baca tadi adalah Tuhan Yesus memanggil kita untuk senantiasa waspada dan berjaga-jaga supaya kita tidak lengah dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ke dalam dunia. Peringatan untuk berjaga-jaga ini Tuhan Yesus sampaikan dalam berupa perumpamaan. Dalam perumpamaan ini, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali digambarkan atau diumpamakan seperti seseorang yang bepergian dan menyerahkan tanggung jawab kepada para hamba-hambanya. Setiap hamba menerima tugasnya masing-masing. Ada hamba yang diperintahkan untuk menjaga pintu ya supaya hamba ini yang berjaga-jaga ketika tuannya pulang nanti. Dan yang di sini disampaikan bahwa tuan rumah ingin supaya ketika tuan rumah ini pulang, si hamba-hamba tetap dalam keadaan yang terjaga. Mereka tetap sadar, ya tidak tertidur ketika tuan rumah pulang. Dalam perumpamaan ini kita dapat memahami bahwa sang tuan rumah yang dimaksud adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Hamba-hambanya dan penjaga pintu yang tertulis adalah kita semua, umat-umat Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang adalah tuan rumah saat ini sedang pergi ke surga. Tuhan Yesus saat ini sedang ada di surga dan akan tiba saatnya dia akan kembali datang ke dunia. Nah, ketika Tuhan Yesus pergi ke surga, ia memerintahkan kita hamba-hambanya, umat-umatnya menanti untuk berjaga-jaga dalam menanti kedatangannya yang kedua kali. Jangan sampai kita tertidur dan melewatkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Inilah menjadi fokus kita pada saat ini di waktu-waktu yang terakhir menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita harus berusaha supaya jangan sampai kita tertidur ya. Kita harus berusaha supaya kita tetap dalam keadaan yang sadar, terjaga ya, berjaga-jaga. Sama halnya dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita bisa dalam keadaan yang terjaga, dalam keadaan yang sadar, namun ada kalanya kita bisa mengantuk. Dan jika sudah mengantuk, yang ingin kita lakukan pasti adalah tidur. Supaya bisa terus terjaga, tentunya kita harus melawan rasa ngantuk kita ini. Nah, inilah yang menjadi tantangan kita saat ini, yaitu rasa mengantuk. Jika kita kaitkan dalam kehidupan rohani, rasa mengantuk ini berbicara tentang kehidupan dunia, keinginan daging, atau rayuan-rayuan dosa. Ya, perbuatan-perbuatan hawa nafsu yang membuai atau merayu manusia sehingga rohani atau imannya tertidur atau tidak sadar lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini, seperti peringatan daripada Tuhan Yesus, kita harus berjaga-jaga. Oleh sebab itu kita harus melawan rasa ngantuk kita ini, yaitu kehidupan dunia, ya, rayuan-rayuan dan bujukan-bujukan dari perbuatan dosa. Tentunya tidak mudah ya untuk melakukan itu semua. Seringkali rayuan dunia atau kedagingan ini sangat kuat. Seperti yang terdapat dalam ayat firman Tuhan di dalam Matius 26 ayat 41. Ada ayat firman Tuhan di dalam yang mengatakan bahwa di dalam Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Karena memang roh memang penurut tapi daging lemah. Ini yang seringkali membuat kita sukar sekali untuk melawan rasa ngantuk itu, melawan kedagingan itu. Karena roh kita memang penurut tapi daging kita lemah, sehingga seringkali kita mudah terjerumus kepada perbuatan dosa. Oleh sebab itu ini yang harus kita lawan. Ya, rasa ngantuk ini atau keinginan daging, perbuatan dosa ini yang harus kita lawan saat-saat ini. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana cara supaya kita tetap
berjaga-jaga dan bisa melawan rasa ngantuk kita itu, atau melawan rasa kedagingan ya, melawan rayuan dosa ya. Yang pertama, dalam kehidupan sehari-hari banyak orang yang melakukan hal ini ketika mereka mengantuk. Supaya mereka bisa melawan rasa ngantuk itu, yang mereka lakukan adalah minum kopi ya, minum kopi. Ada beberapa orang yang jika mengantuk mereka pasti langsung mencari kopi, minum kopi, sebab kopi dipercaya bisa mencegah rasa ngantuk. Penyebab utama mengapa kopi bisa menghilangkan rasa ngantuk adalah karena di dalam kopi terdapat kandungan dari zat yang bernama kafein. Nah, minum kopi ini jika kita kaitkan dengan kehidupan rohani kita dalam melawan rayuan dosa, kita bisa menghubungkannya dengan doa. Seperti halnya kopi yang mengandung kafein yang dapat membuat orang kembali segar, membuat orang kembali tidak ngantuk, demikian juga halnya dengan doa. Di dalam doa terkandung kuasa yang sangat luar biasa yang dapat memampukan kita untuk melawan rayuan dosa, untuk yang membuat kita bisa melawan keinginan-keinginan daging kita. Di dalam doa kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan ya. Melalui doa kita bisa memohon kepada Tuhan supaya Tuhan yang menolong kita, memberitahukan kepada kita apa yang harus kita lakukan, bagaimana supaya kita bisa melawan dosa, bisa melawan rayuan-rayuan, godaan-godaan keinginan daging ya. Supaya rohani kita ini jangan sampai tertidur, supaya kita ini tetap dalam keadaan yang berjaga-jaga sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dengan kekuatan sendiri kita tidak akan mampu, Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita perlu kekuatan daripada Tuhan, dan cara untuk menerima kekuatan daripada Tuhan adalah dengan berdoa, berseru kepadanya, meminta secara langsung kepada Tuhan untuk supaya kita diberikan kekuatan daripadanya. Seperti ayat tadi di dalam Matius 26 ayat 41 yang tadi kita baca. Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya untuk terus berdoa supaya tidak jatuh ke dalam pencobaan. Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada murid-muridnya untuk berdoa ya. Dalam menghadapi tantangan dalam kehidupan ini perlu berdoa, dan supaya tidak terjerumus ke dalam dosa perlu berdoa. Dan inilah yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Seperti orang-orang di sekitar kita ataupun kita juga melakukannya saat mengantuk dan kita ingin melawan rasa ngantuk itu, kita minum kopi. Begitupun juga saat rayuan dosa itu menggoda kita, keinginan-keinginan daging kita timbul, mari kita mau mencegahnya dengan berdoa kepada Tuhan. Kita minta pertolongan Tuhan, minta kekuatan Tuhan supaya kita bisa melawan rasa ngantuk itu, melawan setiap godaan-godaan dosa. Puji Tuhan. Kemudian yang kedua yang bisa kita lakukan, bagaimana cara supaya kita bisa terus berjaga-jaga ya, bisa melawan rasa ngantuk atau melawan godaan dosa. Banyak orang yang melakukan hal ini, yaitu mencuci wajah ataupun mandi ya. Nah, mencuci wajah atau mandi ini bisa kita kaitkan dengan mendengar, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Ada beberapa orang juga yang memilih untuk mencuci wajah atau mandi untuk menyegarkan kembali tubuhnya dari rasa ngantuk. Nah, begitu pula lah jika kita mendengarkan, kita merenungkan, dan kita melakukan setiap firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan mencuci, membersihkan, dan memberikan kesegaran baru bagi rohani kita. Maka iman kita akan bangkit, dan kita tidak akan mudah terbujuk oleh rayuan dosa. Ya, kita tidak akan terpengaruh dengan kedagingan-kedagingan kita. Di dalam Mazmur 119 ayat 105, firman Tuhan berkata bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Seperti yang dikatakan dalam ayat tadi, ya, bahwa firman Tuhanlah yang selalu akan menuntun langkah kehidupan kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, di sini karena kita mengerti kebenaran firman Tuhan, maka kita akan diarahkan oleh Tuhan supaya kita tidak melakukan hal-hal yang salah. Seperti pelita yang menerangi jalan, supaya si pejalan tidak salah arah. Begitulah firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan selalu diarahkan kepada jalan yang benar. Oleh sebab itu mari ya, kita mau dengarkan, renungkan firman Tuhan ya, supaya kita mendapatkan kesegaran baru, rohani kita semakin bangkit, tidak tertidur ya, dan kita akan semakin setia mengiring Tuhan dan terhindar dari rayuan-rayuan dosa. Puji Tuhan. Kemudian yang ketiga, untuk bagaimana kita bisa melawan rasa ngantuk ya, melawan kedagingan, melawan dosa, yaitu adalah berkumpul dengan teman atau mencari teman bicara. Banyak pengalaman juga dari orang-orang jika mereka mulai mengantuk,
Yang mereka lakukan adalah supaya tidak ngantuk lagi adalah dengan berkumpul atau ngobrol dengan teman mereka. Jika ada teman yang dapat diajak bercerita, maka rasa ngantuk itu akan hilang karena akan fokus untuk bercerita dengan teman kita. Nah, ini pun yang bisa kita kaitkan dalam kehidupan rohani kita, supaya kita tidak tergoda dengan rayuan dosa. Ya, bisa melawan rasa ngantuk itu adalah kita membangun lingkungan hidup yang baik, membangun lingkungan bergaul yang baik. Jika kita berada dalam lingkungan orang-orang di sekitar kita yang sedang dalam keadaan yang mengantuk, ya, maka kemungkinan untuk kita bisa ikut mengantuk pun juga sangat besar. Tetapi jika kita berkumpul bersama-sama dengan teman kita yang bisa kita ajak bicara, kita bisa ajak ngobrol, maka rasa ngantuk itu bisa hilang. Jika dihubungkan dalam kehidupan rohani, ya, jika kita hidup dalam lingkungan orang-orang yang terpengaruh, ya, kita hidup dalam lingkungan orang-orang yang berbuat dosa, yang hidup dalam kejahatan, maka kita pun akan terpengaruh dan bisa ikut jatuh ke dalam dosa. Namun jika kita hidup di tengah orang-orang yang setia kepada Tuhan, setia melakukan firman Tuhan, maka kita pun akan dibawa untuk menjadi orang-orang yang setia. Kita pun akan ikut menjadi orang-orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan, karena lingkungan di sekitar kita pun melakukan hal yang sama. 1 Korintus 15 ayat 33 berkata bahwa janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ini sudah sangat firman Tuhan yang jelas menegur kehidupan kita supaya kita hidup, ya, membangun lingkungan pergaulan yang baik dengan sesama kita, orang-orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu mari kita mau tempatkan diri kita dalam lingkungan yang baik, dalam pergaulan yang baik, tentunya supaya kita dapat terus mempertahankan kehidupan kita yang benar. Dan kita dapat selalu mempertahankan iman kita, sehingga kita bisa melawan rasa ngantuk itu. Kita tidak akan mudah tergoda oleh bujukan dan rayuan dosa. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Demikian firman Tuhan kita pada hari ini. Kita yang menguatkan kita, memberkati kita, mengajarkan kita untuk senantiasa mari berjaga-jaga di waktu-waktu yang terakhir ini. Kita mau fokus menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mari kita lawan rasa ngantuk itu, lawan rasa godaan iblis, ya, lawan kedagingan kita, lawan rayuan dosa, supaya kita tetap hidup berkenan di hadapan Tuhan dan kita siap menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami persembahkan kepadamu Tuhan. Engkau Allah kami yang baik, Engkau Allah kami yang luar biasa. Kami bersyukur buat setiap anugerah-Mu, kasih-Mu yang besar bagi kehidupan kami. Bersyukur buat firman-Mu yang kembali kami boleh dengarkan pada hari ini. Kiranya firman-Mu itu Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami, pedoman dalam kehidupan kami untuk hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Tuhan yang memberkati setiap sidang jemaat Tuhan yang ada di GPD El Shaddai Magelang, supaya kami senantiasa hidup setia kepada Engkau, berjaga-jaga menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Ya Tuhan, kami keluarga besar GPD El Shaddai Magelang mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Karena dengan hati percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut mengaku dan diselamatkan. Kami aminkan setiap firman-Mu ini Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu dan kami terima firman-Mu ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.